Oke, shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Ya, saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat ya. Saya dikasih tahu bahwa tema daripada gereja Lifehouse adalah tentang giving, tentang memberi ya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu suka judul firman Tuhan, saya kasih judul murah hati. Katakan sama-sama murah hati. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah kenapa kita perlu murah hati Bapak Ibu? Ya, karena firman Tuhan berkata dalam Lukas 6 ayat yang ke-36, Alkitab katakan begini, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita murah hati itu karena apa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang murah hati. Dan kita harus memiliki DNA yang sama dengan Bapa kita yang ada di sorga. Kalau Bapa kita penuh dengan kemurahan, seharusnya kita sebagai anak-anaknya secara otomatis harus menjadi orang-orang yang murah hati. Kita murah hati kepada sesama kita murah hati kepada keluarga kita murah hati kepada saudara seiman kita. Bahkan kita juga harus murah hati dengan orang yang berlainan iman dengan kita. Firman Tuhan berkata apa? Firman Tuhan berkata kalau kita mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi sesama kita, itu disebut dengan dusta ya. Karena bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kita yang tidak kelihatan, sedangkan yang kelihatan saja kita tidak bisa mengasihi. Kalau hari ini kita berkata kita mengasihi Tuhan, maka ukurannya Bapak Ibu adalah mari kita mengasihi yang kelihatan terlebih dahulu. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Saya mengasihi yang kelihatan terlebih dahulu. Oke. Kemurahan hati kita kepada sesama itu Bapak Ibu menunjukkan apakah kita mengasihi Tuhan. Jadi kalau hari ini kita berkata kita mengasihi Tuhan, tetapi kita menutup mata kepada sesama kita yang memerlukan. Kita berkata kita mengasihi Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, tapi ketika kita melihat keluarga kita kesusahan dan kita menutup mata dengan itu semua, katakan sebelah kanan, sebelah kiri, itu dusta namanya. Hari ini kita mau belajar dari jemaat yang sangat luar biasa, yang disebut oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ini jemaat yang luar biasa Bapak Ibu, namanya jemaat di Makedonia. Alkitab katakan begini, demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Perhatikan baik. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Katakan sama-sama, dicobai dengan berat. Bukan dengan satu penderitaan Bapak Ibu, tapi dicobai dengan berbagai macam penderitaan. Alkitab katakan apa? Sukacita mereka meluap dan meskipun mereka miskin. Meskipun mereka apa? Miskin apa sangat miskin? Bisa bedain gak antara miskin dengan sangat miskin? Hah? Ya, kalau miskin tuh masih bisa makan, masih bisa hidup lah Bapak Ibu ya. Tapi kalau sangat miskin, waduh itu miskinnya gak ketulungan. Yang mengerti katakan haleluya. Ya, jadi jemaat di Makedonia tuh bukan miskin. Jemaat di Makedonia apa? Sangat miskin, ya kan? Perhatikan baik, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Perhatikan baik, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat yang kelima. Mereka memberikan lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan,
Ini adalah surat Paulus Bapak Ibu kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang ideal Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu nanya sama pendeta, ya mana yang Bapak pendeta mau pilih? Jemaat di Korintus atau jemaat di Makedonia? Pasti kebanyakan orang akan memilih jemaat di Korintus Bapak Ibu. Kenapa? Karena jemaat ini adalah jemaat yang terpandang. Jemaat yang penuh dengan karunia. Bahkan di Korintus, di ibadah-ibadah mereka dan kehidupan mereka, itu ada manifestasi. Begitu banyak karunia-karunia rohani Bapak Ibu. Udah punya banyak karunia rohani, udah punya banyak talenta, dan jemaat ini banyak orang-orang yang terpandang. Bahkan menurut Paulus, Paulus menyatakan bahwa jemaat di Korintus adalah jemaat yang kaya. Katakan sama-sama, jemaat yang kaya. Kalau kita mempelajari peta Alkitab Bapak Ibu, kota Korintus ini letaknya itu di jalur perdagangan Bapak Ibu. Jadi karena letak kota ini strategis Bapak Ibu, maka kotanya itu mengalami kemajuan. Dan kalau sebuah kota mengalami kemajuan, maka banyak bermunculan orang-orang yang sukses. Orang-orang yang kaya. Jadi tidak kelebihan Bapak Ibu, kalau kemudian Paulus menyebut jemaat di Korintus adalah jemaat yang kaya. Katakan sama-sama, punya banyak karunia, punya banyak talenta, orang terpandang, kaya. Komplit semua Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Masalahnya Bapak Ibu, jemaat ini memang punya banyak karunia. Mereka kaya secara finansial. Tapi problem jemaat di Korintus adalah ini jemaat yang medit Bapak Ibu. Jemaat yang kikir, jemaat yang pelit. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Mirip-mirip paman Gober Bapak Ibu ya. Yang ketawa nih pasti usianya tua Bapak Ibu ya kan. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini problem jemaat ini Bapak Ibu. Jemaat ini Bapak Ibu ketika pekerjaan Tuhan memerlukan support Bapak Ibu. Ketika pekerjaan Tuhan butuh dukungan Bapak Ibu, maka jemaat Korintus mereka menutup mata Bapak Ibu. Oleh sebab itu hari itu Paulus sebagai pemimpin rohani mereka, Paulus kemudian mengirimkan surat kepada jemaat di Korintus. Dan cara Paulus menulis surat ini menarik Bapak Ibu. Jemaat Korintus tidak dikotbahin. Jemaat di Korintus diberikan sebuah contoh, yaitu jemaat di Makedonia Bapak Ibu. Jemaat di Makedonia itu bertolak belakang dengan jemaat yang ada di Korintus Bapak Ibu. Kita udah baca tadi Bapak Ibu ya, jemaat ini adalah jemaat yang miskin. Bahkan Alkitab berkata ini jemaat yang sangat miskin Bapak Ibu. Jadi hari ini Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Alkitab menulis sangat miskin, itu artinya waduh, berat Bapak Ibu jemaat ini. Dan bukan hanya sekedar miskin. Jemaat ini juga punya berbagai macam penderitaan Bapak Ibu. Bukan satu penderitaan. Alkitab berkata pelbagai penderitaan Bapak Ibu. Udah penderitaannya banyak, pergumulannya banyak, udah miskin Bapak Ibu. Berat sekali Bapak Ibu. Dan kalau gembala ditanya Bapak Ibu pengen jemaat Makedonia atau jemaat Korintus, kemungkinan besar banyak yang milih jemaat di Korintus Bapak Ibu. Kenapa? Jemaat ini susah sekali. Banyak penderitaannya Bapak Ibu. Banyak masalahnya. Tapi beda dengan Paulus Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Paulus justru berkata kepada jemaat di Korintus seperti ini. Kamu harus belajar dari jemaat di Makedonia. Kamu harus belajar dari jemaat yang miskin ini. Sekalipun mereka miskin secara finansial, tetapi mereka kaya akan kemurahan.
Mereka dicobai dengan berbagai macam penderitaan. Tetapi Bapak Ibu, ketika jemaat ini mendengar ada sebuah pelayanan kepada orang-orang kudus, Alkitab berkata mereka mendesak Paulus, mereka memaksa Paulus supaya mereka beroleh kasih karunia untuk mendapatkan bagian dalam pelayanan tersebut. Luar biasa jemaat ini Bapak Ibu. Halo? Napas dulu sebentar Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar dari jemaat di Makedonia. Bahwa kemurahan hati itu bukan seberapa kayanya kita Bapak Ibu. Kemurahan hati bukan seberapa banyak yang kita punya Bapak Ibu. Kemurahan hati itu bicara tentang seberapa banyak yang kita korbankan. Seberapa banyak yang kita berikan Bapak Ibu. Karena murah hati itu ukurannya bukan jumlah Bapak Ibu. Murah hati itu ukurannya adalah seberapa yang kita korbankan. Suatu hari Yesus ada di bait Allah. Dan dia sedang mengamat-ngamati orang yang sedang memberikan persembahan. Jadi habis khotbah nanti saya sudah memutuskan, saya juga akan berdiri di kotak-kotak persembahan itu. Sambil memperhatikan orang-orang yang memberikan persembahan. Kalau Yesus lakukan, pendeta juga harus lakukan Bapak Ibu. Karena kita harus semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Haleluya. Orang-orang kaya hari itu memberikan persembahan yang besar Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu dari mana Yesus tahu bahwa mereka memberikan persembahan yang besar? Dari mana Yesus tahu? Yang bisa jawab angkat tangan. Yang jawabannya benar, saya kasih mobil saya buat saudara. Tapi kalau saudara salah jawab, terpaksa mobil saudara saya ambil buat saya. Kita tuh keren Bapak Ibu. Dari mana Yesus tahu orang-orang ini memberikan persembahan yang besar? Itu karena bunyinya Bapak Ibu. Katakan sama, karena bunyinya. Karena uang zaman dulu tuh bukan uang elektronik, bukan uang kertas. Uang zaman dulu itu uang logam Bapak Ibu. Makanya Yesus tahu ini orang kasih banyak. Kenapa? Karena bunyi celing-celingnya banyak Bapak Ibu. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu, waktu orang-orang kaya ini memberikan persembahan yang besar, Yesus tidak komentar apa-apa. Waktu orang-orang kaya ini memberikan persembahan, Yesus gak nyenggol murid-muridnya. Hah? Lu lihat nih, ini baru persembahan. Enggak. Yesus gak ada komentar seperti itu Bapak Ibu. Yesus gak bilang apa-apa, Yesus gak komentar apa-apa. Tetapi pada waktu janda miskin ini memberikan 2 peser uangnya, yaitu 1 duit Bapak Ibu. Itu adalah jumlah yang sangat kecil. Kenapa kecil? Karena begitu masuk peti persembahan, bunyinya cuma 1 kali celingnya. Kalau orang kaya, celing, celing. Orang miskin, celing. Cuma sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Begitu janda miskin ini memasukkan uang itu ke dalam peti persembahan. Langsung Yesus berkata kepada murid-muridnya. Yesus langsung mengajar murid-muridnya. Saya mengerti begini Bapak Ibu. Mungkin hari itu murid-muridnya berpikir bahwa orang yang berkenan kepada Allah adalah orang yang memberikan persembahan yang banyak Bapak Ibu. Tapi hari itu kebalikannya, Yesus mengajar kepada murid-muridnya dan berkata, lihat sesungguhnya janda miskin ini memberi jauh lebih banyak daripada pemberian orang kaya tersebut. Kenapa Bapak Ibu? Karena janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Dan orang-orang kaya memberi dari kelebihannya Bapak Ibu.
Tolak ukur Bapak Ibu. Waktu kita memberi Bapak Ibu, bukan seberapa besar yang kita beri, tapi seberapa banyak yang kita korbankan Bapak Ibu. Kenapa persembahan janda miskin ini begitu besar di hadapan Tuhan? Karena apa yang diberikan oleh janda miskin ini adalah semua yang dia punya. Halo. Ini saya ngomong begini, saya tidak mengajar kepada saudara untuk saudara nanti memberikan semua tabungan saudara ke gereja gitu. Bukan Bapak Ibu ya. Saya sedang mengajar kepada kita untuk memberi. Saya sedang mengajar kepada kita untuk berkorban. Saya sedang mengajar kepada kita untuk menjadi orang-orang yang murah hati Bapak Ibu. Ukuran memberi itu bukan jumlah. Tetapi gini, ketika kita memberi, saudara waktu memberi rasa sakit gak? Kalau waktu kita memberi, nggak ada rasa sakit dalam hati kita, itu sedekah Bapak Ibu. Dan kalau sedekah, orang di luar sana juga banyak yang ngasih sedekah Bapak Ibu. Halo? Memang kalau khotbah memberi begini, aminnya agak kurang Pak. Memang susah ini, tantangan sendiri Bapak Ibu. Untuk hamba Tuhan mengkhotbahkan tentang memberi itu dari wajah kelihatannya Bapak Ibu curiga sama saya kayaknya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ini saya bukan pendeta sini Bapak Ibu ya. Ya, saya pendeta di Harmoni Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya ngomong soal memberi, saya nggak dapat keuntungan apa-apa. Yang mengerti katakan haleluya. Tapi saya mau mengajar kepada saudara sebuah prinsip di mana yang Tuhan ajarkan dan Tuhan mau supaya saudara kerjakan Bapak Ibu. Halo? Bapak Ibu gaji 10 juta. Berapa gajinya? 10 juta. Bapak Ibu kasih 100 ribu. Saya mau nanya, sakit gak? Itu mah sedekah Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu masih bisa hidup dari 9.900.000. Setuju gak? Tapi kalau Bapak Ibu gajinya 1 juta. Bapak Ibu ngasih 100 ribu, sakit gak? Jumlahnya sama atau beda? Jumlahnya sama Bapak Ibu. Sama-sama yang diberikan 100 ribu Bapak Ibu. Betul gak sih? Tapi yang sakit yang mana Bapak Ibu? Yang gaji 1 juta, dia kasih 100 ribu. Itu namanya berkorban Bapak Ibu. Makanya kalau kita mau memberi Bapak Ibu, ukurannya sudah bukan lagi persentase Bapak Ibu. Ukurannya adalah apa yang ada di dalam diri saudara. Waktu saudara kasih, saudara berkorban gak? Apa tandanya kita berkorban? Rasa sakit gak waktu memberi? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau jadi orang-orang yang murah hati, jangan tunggu kaya dulu. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, jangan tunggu kaya dulu. Banyak orang berkata begini, kalau saya diberkati, pasti akan saya bantu. Kalau saya diberkati, pasti Pak Pendeta orang susah akan saya tolong. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ya, banyak orang berkata, buat saya kaya dulu. Nanti kalau ada keluarga saya yang susah, pasti saya akan support Bapak Ibu. Dan kabar buruknya adalah begini, katakan sama-sama, kabar buruknya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau dalam keadaan kita belum diberkati saja, kita tidak mau memberi. Kalau dalam keadaan seperti ini, dalam kondisi sekarang ini, kita tidak mau memberi, kita nggak mau bermurah hati, kita tunggu kaya dulu, baru kita mau memberi. Percayalah, nanti kalau dia kaya, dia nggak akan pernah memberi. Halo? Karena dalam yang sedikit aja Bapak Ibu, dia nggak mau belajar melepaskannya Bapak Ibu. Apalagi nanti kalau udah diberkati. Tambah gede lagi, mana mau dia kasih lagi Bapak Ibu. Halo?
Makanya saya berani berkata, jangan nunggu kaya dulu Bapak Ibu. Karena kebanyakan, katakan sama-sama kebanyakan. Tidak semua, katakan sama-sama tidak semua. Ada orang-orang yang bertambah kaya, tapi juga tambah pelitnya Bapak Ibu. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Itu orang tidak ada di live house. Itu ada di gereja sebelah. Halo? Ada pepatah berkata begini Bapak Ibu. Kacang hijau sebutir aja, dia timbang Bapak Ibu. Itu artinya apa? Pelitnya bukan main. Kikir Bapak Ibu. Aduh. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kalau ada orang yang berkata nanti kalau saya kaya, baru saya akan beri. Gak akan saudara. Kalau mau memberi, hari ini jangan nunggu kaya dulu Bapak Ibu. Dan kebalikannya juga Bapak Ibu. Kalau hari ini kita dalam kondisi susah, kita dalam kondisi pas-pasan. Mungkin hari ini kita dalam kondisi yang miskin. Kita belum kaya Bapak Ibu. Atau kita belum dalam kondisi diberkati secara finansial. Kita masih pas-pasan, tapi kita kesukaannya itu adalah bermurah hati. Kita sudah belajar untuk memberi. Kita sudah belajar untuk berkorban. Saudara terus bermurah hati. Percayalah suatu hari kalau saudara diangkat hidupnya sama Tuhan, saudara pasti akan lebih banyak bermurah hati. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia. Saudara memang belum punya apa-apa. Saudara masih pas-pasan. Tapi kalau saudara senantiasa bermurah hati. Katakan sebelah kanan sebelah kiri. Lu punya bakat jadi orang kaya itu. Betul gak Bapak Ibu? Banyak orang nanya begini sama saya. Pak Pendeta, apa rahasia hidup diberkati sama Tuhan? Banyak orang mencari rahasia bagaimana hidup diberkati sama Tuhan. Tapi waktu saya kasih tahu rahasia ini Bapak Ibu, bahwa rahasia hidup diberkati sama Tuhan adalah berkorban, memberi Bapak Ibu, ada begitu banyak orang yang enggan untuk melakukannya. Padahal begini, ini adalah kunci untuk saudara dan saya hidup di dalam berkat Tuhan. Saya mau kasih tahu begini Bapak Ibu, kalau hari ini kita hidup pas-pasan, tapi ketika Bapak Ibu tetap bermurah hati, saudara punya mentalitas yang namanya mentalitas kelimpahan. Ya. Tapi kalau ada beberapa di antara saudara, kelihatannya punya banyak Bapak Ibu, tapi pelitnya bukan main. Saudara gak cocok jadi orang kaya. Ini saya ngomong begini punya resiko nih Bapak Ibu ya. Minimal gak diundang lagi besok-besok nih Bapak Ibu. Halo? Tapi itu kebenarannya Bapak Ibu. Saya ngomong begini sekali lagi gak ada tendensi apa-apa Bapak Ibu ya. Saya ngomong kayak begini karena saya punya ketulusan untuk mengajar kepada Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu mengerti kunci untuk hidup diberkati sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau diberkati sama Tuhan, kita harus belajar menjadi tuan atas uang. Bukan kita jadi hamba uang. Yang mengerti katakan amin. Menjadi tuan atas uang itu artinya begini, kita yang ngatur uang kita, bukan uang yang ngatur hidup kita Bapak Ibu. Halo. Suatu hari Yesus memberikan makan 5.000 orang. Ini orang Bapak Ibu udah dari pagi sampai petang ngikutin Yesus ngajar Bapak Ibu. 5.000 orang, katakan sama-sama 5.000 orang. Laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak Bapak Ibu. Sampai petang mereka belum makan Bapak Ibu. Halo? Orang kalau dari pagi Pak belum makan. Itu perutnya Pak. Bisa ada gasnya Pak. Halo? Dan kalau perut ini ada gasnya. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, 5.000 orang belum makan dari pagi. Kemudian mereka mengeluarkan gas secara bersamaan Bapak Ibu. Hah? Waduh.
itu COVID-19 juga lewat Bapak Ibu ya kan. Virusnya ngeri itu Bapak Ibu, betul gak sih? Nah supaya mereka tidak mengeluarkan gas-gas yang berbahaya Bapak Ibu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kasih mereka semua ini makan Bapak Ibu. Kemudian murid Yesus berkata begini, Guru duit kita cuma segini, gak cukup untuk kasih mereka semua ini makan. Halo? Dan kemudian Yesus mengajar murid-muridnya Bapak Ibu. Bahwa pelayanan itu tidak bergantung dari berapa banyak uang yang. Kemudian ada seorang anak cuma punya 5 roti dan 2 ikan Bapak Ibu. 5 roti dan 2 ikan diambil sama Yesus. Diangkat ke atas, diucapkan syukur Bapak Ibu. Waktu diucapkan syukur kemudian dibagi-bagikan. Katakan sama-sama, itu roti dibagi-bagikan. Ulang, dibagi-bagikan. Ulang, dibagi-bagikan. Katakan kepada orang sebelah kiri, dibagikan. Sekarang gantian sebelah kanan, dibagikan. Sekarang orang di belakang, saudara, katakan, dibagikan. Semua dibagikan Bapak Ibu. Waktu dibagi-bagikan, maka apa yang terjadi? Pertanyaan saya, apakah mereka cuma makan icip-icip? Nih bro, lu cobain deh bro, ya kan? Icip-icip? Atau sorry, mereka makan sampai begini. Itu mantap itu. Semua orang makan sampai kenyang Bapak Ibu. Halo? Waktu dikumpul-kumpulin sisanya berapa bakul? 12 bakul Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat ya, ketika 5 roti dan 2 ikan dibagi-bagikan, semua orang makan sampai kenyang, bahkan sisanya lebih 12 bakul. Itu matematika dari mana Bapak Ibu? Matematika ini cuman punya kerajaan Allah yang punya Bapak Ibu. Yang mengerti berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Wah, luar biasa. Pak Salim mah udah pasti masuk surga nih Bapak Ibu. Dahsyat luar biasa. Ya. 2 Korintus 8 ayat yang pertama. Masih kuat Bapak Ibu? Masih ada waktunya? Baru 26 menit Bapak Ibu ya. Saya dikasih tahu Kowigan tuh 2 jam bro. Ya, 2 Korintus 8 ayat yang pertama. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Saya mau nanya kepada Bapak Ibu, yang dapat kasih karunia, jemaat Korintus atau jemaat di Makedonia? Jemaat di Makedonia yang mendapatkan kasih karunia. Perhatikan ayat yang keempat. 2 Korintus 8 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan kerelaan sendiri. Mereka meminta dan mendesak kepada kami. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang apa katanya? Kudus. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ada sebuah pemandangan umum, ada pemahaman umum, ada konsep umum dari orang-orang Kristen Bapak Ibu. Dan konsep umumnya adalah begini, kalau kita dapatkan sesuatu, itu namanya kasih karunia. Setuju kan? Itu pemahaman umum kita kan. Dapat sesuatu namanya kasih karunia. Saudara orangnya jelek banget. Tiba-tiba dapat pacar cantik banget. Datang ke Live House. Kenalin ke Kowigan apa Bang Ruli, ya kan? Bang Ruli pacarku yang baru. Dia lihat lagi ke kita. Semua karena kasih karunia.
Asik kan gitu kan. Ya kan begitu ya Bapak Ibu, itu juga ya. Bapak Ibu pergi ke mall, ini barang udah Bapak Ibu incer mungkin udah 3 tahun yang lalu gak kebeli-kebeli. Pulang gereja hari ini, mampir ke itu mall, begitu lewat itu toko, tiba-tiba barang yang Bapak Ibu mau diskon 70 plus 20. Wih sedap ya kan. Bapak Ibu masuk toko bayar cash. Besok minggu depan datang lagi ke ibadah Life House. Bawa itu barang pamerin ke jemaat. Dan sambil bersaksi dan berkata ini semua karena kasih karunia. Ya kan gitu kan. Itu kan pemandangan umum. Ya kan. Nggak salah ya Bapak Ibu ya. Mendapatkan itu tidak salah. Katakan sama-sama, dapatkan itu tidak salah. Dan kalau kita dapatkan dan kemudian kita menganggap itu kasih karunia juga tidak salah. Yang mengerti katakan amin. Tapi hari ini Paulus ingin mengajarkan kepada kita sebuah kebenaran yang kekal. Bahwa begini Bapak Ibu, ternyata yang kasih karunia itu bukan ketika kita mendapatkan. Ternyata ada sebuah pelajaran yang lain bahwa kalau Bapak Ibu bisa memberikan sesuatu, Bapak Ibu bisa bermurah hati, itu juga kasih karunia. Ya daripada nggak ada kan Bapak Ibu, lumayanlah 1-2 orang. Memang kalau yang begini-begini agak susah ya Bapak Ibu ya kan. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu saya mau kasih tahu kenapa memberi itu juga kasih karunia Bapak Ibu. Hah? Kenapa memberi disebut Paulus kalau kita bisa memberi, kita bisa bermurah hati, kita bisa berkorban. Kenapa disebut kasih karunia? Mau tahu jawabannya? Kalau nggak mau tahu kita udah pulang aja, udah selesai nih. Mau tahu? Siap dengan jawabannya? Karena begini Bapak Ibu, ada begitu banyak orang yang mau memberi, tapi masalahnya dia juga gak punya apa-apa untuk dia berikan. Pernah lihat orang kayak begitu? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, banyak kalau itu mah banyak. Iya kan? Pengen bantu, tapi masalahnya dia juga susah. Saya pengen bantu Pak, bener Pak, saya mau tolong Pak. Tapi masalahnya saya juga lagi kurang. Halo? Orang yang kedua Bapak Ibu, ada orang yang punya banyak. Berlimpah, limpah, limpah, limpah. Tapi masalahnya dia gak kepengen bantu Pak. Halo? Makanya kalau saudara punya kerinduan untuk memberi, ditambah punya kemampuannya untuk memberi, itu kalau klop Pak, itu namanya kasih karunia. Halo? Coba lihat samping kanan, samping kiri. Dari wajah nggak ada wajah Paman Gober kayaknya di sini ya. Ada amin Bapak Ibu? Ayat terakhir. Amsal 11 ayat yang ke-24. Ini ayat bagus banget nih Bapak Ibu ya. Saya pakai ayat ini yang terakhir. Kan ini tema memberi kan masih ada berapa minggu lagi Bapak Ibu ya. Ya, bagi-bagi sama pendeta lain Bapak Ibu ya. Jangan kita sikat semua Bapak Ibu. Amsal 11 ayat yang ke-24 firman Tuhan katakan apa? Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan Bapak Ibu. Waktu saya belajar Bapak Ibu, mempelajari Alkitab The Message Bapak Ibu, ya bunyinya lebih ngeri lagi Bapak Ibu. Dikatakan begini Bapak Ibu, the world of the generous gets larger and larger. The world
of stingy gets smaller and smaller. Orang yang murah hati Bapak Ibu, dunianya itu akan makin besar dan bertambah besar Bapak Ibu. Tapi dunia orang yang pelit akan bertambah kecil dan semakin kecil Bapak Ibu. Kenapa kita sukar untuk memberi? Karena begini, di kepala kita dari sejak kita masih kecil, dari semenjak kita masih belia, kita berpikir kalau memberi itu adalah pengurangan. Halo? Saudara keluarin sesuatu dari dompet saudara. Itu namanya apa? Pengurangan. Itu yang sudah tertempel di kepala kita Bapak Ibu. Itu yang sudah terdoktrin di kepala kita selama bertahun-tahun Bapak Ibu. Dan saya mau kasih tahu, kalau kita berpikir waktu kita berkorban, bermurah hati, memberi, kita pengurangan Bapak Ibu. Itu namanya kerdil, katakan sesama kerdil. Orang yang punya mentalitas miskin Bapak Ibu selalu memandang murah hati adalah pengurangan. Tetapi saya mau kasih tahu, di dalam Tuhan Bapak Ibu, selama Bapak Ibu bermurah hati, selama Bapak Ibu memberi, selama Bapak Ibu mau berkorban, itu tandanya kalau kita kelimpahan di dalam Dia. Yang mengerti katakan haleluya. Makanya hari ini Bapak Ibu, kalau ada orang di sekitar kita yang perlu pertolongan kita, jangan tutup mata Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu, ini prinsipnya. Apa yang kita lakukan untuk sesama kita, maka Tuhan akan lakukan buat saudara. Halo? Apa yang saudara lakukan kepada orang lain, maka Tuhan akan lakukan buat saudara. Jadi sebenarnya tidak ada pengurangan sedikit pun Bapak Ibu. Katakan sebelah kanan sebelah kiri, tidak ada pengurangan sedikit pun. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat bermurah hati. God bless you all. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu boleh buka mata, Bapak Ibu boleh lihat saya. Waktu kita memberi, waktu kita berkorban, waktu kita bermurah hati, percayalah Bapak Ibu, Tuhan itu tidak pernah berhutang. Setuju gak? Waktu kita mengeluarkan sesuatu dari dompet kita, kita berkati orang-orang yang kesusahan, itu bukan pengurangan Bapak Ibu. Percayalah hukum firman Tuhan. Apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, 3 bulan yang lalu saya sebenarnya udah mau ganti mobil nih Bapak Ibu. Karena mobil saya nih saya beli udah 14 tahun Bapak Ibu. Bahkan mobil saya ini lebih tua daripada anak saya Bapak Ibu. Makanya anak saya kalau manggil mobil saya itu bro. Bapak Ibu tahu ya, mobil kalau udah tua, itu penyakitnya banyak Bapak Ibu. Berapa bulan yang lalu saya ke bengkel, packing-packingnya pada bocor Bapak Ibu. Saya pernah beresin, dia punya yang buat rodanya tuh Bapak Ibu. Saya gak ngerti Pak, bukan orang bengkel, saya pendeta. Bagus, belinya bisa satu-satu Pak, nggak langsung satu bongkol begitu. Kalau satu bongkol saya mana bisa punya duit Pak. Saya kumpulin duit dikit, pelayanan, dapat sesuatu, kumpulin kasih istri, kasih bayar-bayar yang lain, kumpulin celengin dikit demi dikit. 3 bulan yang lalu saya sudah memutuskan cukup nih. Saya jual mobil saya yang lama, saya tambahin tabungan saya, bisa buat DP. DP-nya gedean dikit supaya cicilannya gak berat Pak. Tapi satu hari Bapak Ibu, 3 bulan yang lalu. Waktu saya pelayanan di sebuah gereja Bapak Ibu. Saya lihat ada pasangan suami istri ajak anak nih Bapak Ibu. Waduh saya lihat anaknya Bapak Ibu. Dia punya bibirnya ini Bapak Ibu, gedenya minta ampun Bapak Ibu. Mau makan susah Bapak Ibu. Saya ngeliatin terus dalam hati saya kok saya gak tega ya ngeliatnya ya.
Saya samperin, ini anaknya kenapa? Saya nanya apa sakitnya. Oh begini Pak, nih anak saya sebentar lagi mau dioperasi Pak. Cuman kita memang lagi nunggu dananya nih, dananya belum ada. Waktu dia ngomong dana Bapak Ibu, saya langsung ingat tabungan saya Bapak Ibu. Saya telepon istri, ini ada orang sakit perlu pertolongan kita nih. Kamu rela gak? Kita hold dulu, beli mobil baru, ya setahun dulu lah. Kita nabung lagi, ya kan? Kita kasih buat dia. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Waktu saya memberi Bapak Ibu, saya percaya. Itu kasih karunia Tuhan buat saya cukup. Sehingga Tuhan kasih kemampuan dan kekuatan buat saya. Untuk kasih kepada anak itu Bapak Ibu. Dan saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu. Sampai hari ini belum menuai. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau memberi jangan harapkan menuai. Yang mengerti katakan amin. Tapi saya percaya begini Bapak Ibu. Kalau saya, selama saya masih hidup. Saya tidak menuai apa yang pernah saya tabur. Saya percaya anak dan cucu di Ternikolas tidak akan pernah kekurangan. Karena anak dan cucu saya pasti akan menuai apa yang bapaknya pernah tabur. Yang mengerti katakan amin. Pulang dari tempat ini Bapak Ibu. Jadilah orang-orang yang murah hati. Biarlah hidup kita menggenapi firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Seberapa banyak di antara kita di tempat ini mau jadi orang-orang yang murah hati? Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Yang mengangkat tangan kita bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Come on.